Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya. Bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan bangsa yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi bagi masyarakat. Selain sebagai alat komunikasi, tentunya bahasa daerah juga berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia. Lantas seperti apa bahasa daerah saat ini yang ada di Provinsi Sumatera Selatan? Kita sudah hadirkan ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Sutoko MSI, staf ahli Gubernur dan juga PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang juga mewakili penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang, baik Ibu. Baik, sehat selalu tentunya. Dan narasumber kita yang kedua ada Bapak Karyono, SPDM Hum, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Kabar baik Mbak Gigi. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga narasumber kita yang ketiga ada Bapak Dr. Andes Imam Budi Utomo M.Hum, Kepala Pusat Perlindungan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah. Baik, sehat selalu tentunya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Baik, yang pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu bersama dengan Bapak Sutoko. Bagaimana Pak untuk melihat kondisi bahasa daerah saat ini yang ada di Provinsi Sumatera Selatan? Silakan. Terima kasih Mbak Kiki, izin saya hadir mewakili penjabat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Agus Fatani MSI. Sehubungan waktu bersamaan beliau harus hadir ke Mendagri yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami Sutoko, staf ahli Gubernur, PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, izin untuk mewakilinya. Baik. Oke, apa yang disampaikan Mbak, bahwa kita ketahui bersama bahwa budaya dan bahasa yang diturunkan oleh leluhur secara turun-menurun kepada kita sebagai generasi penerus harus melestarikannya dan tidak terkikis oleh kemajuan zaman. Namun, apa yang terjadi hari ini bahwa zaman era globalisasi yang generasinya hidup dalam kemajuan teknologi, terbiasa dengan digitalisasi dan serba instan, sehingga saat ini generasi sekarang cenderung jauh dari budaya dan bahasa ibu. Betul. Itu yang terjadi, Bu ya. Baik ya, jadi sekarang ini bisa dibilang kondisi anak muda juga agak sedikit jauh dari bahasa daerah. Tapi kalau untuk Pak Karyono sendiri nih Pak, sebagai Kepala Balai Bahasa dari Provinsi Sumatera Selatan, bagaimana nih melihat kondisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Sumsel? Terima kasih Mbak Gigi, para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berbahagia. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini kondisi kebahasaan bahasa di Provinsi Sumatera Selatan, sesuai data di UNESCO, daftar bahasa yang terdaftar di UNESCO ada 6 bahasa, yaitu bahasa Komering, bahasa Ogan, bahasa Lematang, bahasa Kayu Agung, bahasa Pedamaran, dan Melayu dialek Palembang. Bahasa Komering ada di Kabupaten Okut, ada di Kabupaten Okus, ada di Kabupaten Oku, ada di Kabupaten Oki. Sedangkan bahasa Ogan ada di Kabupaten Oku, bahasa Lematang ada di Kabupaten Muara Enim, dan bahasa Pedamaran ada di Kabupaten Oki. Baik. Dan bahasa Kayu Agung ada di Kabupaten Oki, sedangkan Melayu dialek Palembang ada di Kota Palembang. Adapun untuk kondisi kebahasaan di Sumatera Selatan, ada 2 bahasa yang cenderungnya masih aman, yaitu bahasa Komering dan Ogan. Namun bahasa Lematang, Kayu Agung, Pedamaran, Melayu dialek Palembang dalam keadaan kemunduran. Mengalami kemunduran. Maka Balai Bahasa punya peran atau punya langkah-langkah strategi supaya bahasa yang ada di Sumatera tidak punah, mengadakan revitalisasi bahasa daerah. Untuk revitalisasi daerah tahun ini
Untuk tingkat provinsi dipusatkan di Kabupaten Okut, di Desa Belitang, Kecamatan Gumbawang, Kabupaten Okut Timur. Baik, itu berarti dari bahasa yang ada di Provinsi Sumsel ini ada beberapa bahasa yang mengalami kemunduran ya Pak ya. Ini untuk Pak Imam Budi Utomo sendiri nih, bagaimana Pak kalau melihatnya dari kondisi pelestarian bahasa daerah, tak hanya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan saja, mungkin di seluruh daerah. Baik, ini sebelumnya ingin kami sampaikan bahwasanya inti daripada kemanusiaan itu adalah budaya. Baik. Inti daripada budaya itu adalah bahasa. Dan inti dari bahasa itu adalah bahasa ibu kita. Bahasa ibu itu identik dengan bahasa daerah yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita gunakan dalam pertuturan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan hal itu, bahwasanya bahasa itu bukan sekadar sekumpulan kata ataupun serangkaian kaidah-kaidah tata bahasa. Tetapi di dalam bahasa itu terdapat khasanah kekayaan budaya, khasanah kekayaan pemikiran, khasanah kekayaan pengetahuan. Artinya, jika bahasa-bahasa itu katakanlah mengalami kemunduran, kemudian terancam punah, kritis, bahkan punah, berarti kita akan kehilangan kekayaan budaya kita, kekayaan pemikiran kita, kekayaan pengetahuan kita terhadap segala hal yang ada di wilayah atau di daerah kita itu. Nah, inilah pentingnya mengapa kita harus tetap melestarikan bahasa daerah. Pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek yang diinisiasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini sudah meluncurkan di Kemendikbudristek yaitu platform Merdeka Belajar episode ke-17 revitalisasi bahasa daerah. Nah, inilah betapa pentingnya bahasa daerah itu bagi kita. Oleh karena itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang ada di daerah bersama-sama melakukan upaya-upaya pelindungan khususnya revitalisasi bahasa daerah. Termasuk juga yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. UPT kami yang ada di daerah yaitu Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tentu harus bekerja sama, harus bersinergi dengan pemerintah di daerah, apakah itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ataupun pemerintah kota, termasuk juga dengan pemangku kepentingan yang lainnya, para komunitas, budayawan, sastrawan, praktisi, akademisi, semuanya harus bahu-membahu dalam rangka untuk ikut melestarikan bahasa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, tentunya ini bahasa itu sebagai identitas kita juga ya Pak ya. Bahasa adalah jadi identitas kita. Identitas kita. Jadi ini harus dijaga ya karena memang identitas kita sendiri. Ini kita kembali ke Pak Sutoko nih Pak. Dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri Pak, regulasi apa yang dilaksanakan untuk mempertahankan bahasa daerah yang ada di Sumsel? Terima kasih Mbak Kiki. Bahwa kemudian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2015. Ada banyak pasal yang diantaranya adalah menjamin pelestarian budaya dan bahasa daerah. Salah satu penyelenggaraan kegiatan pelestarian bahasa, sastra, dan aksara. Sumatera Selatan yang difasilitasi oleh satuan pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini banyak hal yang implementasinya melalui upaya Perda nomor 4 tahun 2015 ini adalah di satuan pendidikan atau di sekolah, bahwa pasal 39 mengamanatkan kurikulum pendidikan bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan pada satuan pendidikan sebagai kurikulum lokal. Artinya apa? Artinya bahwa kita memberikan keleluasaan kepada sekolah atau satuan pendidikan sesuai kearifan lokal masing-masing yang ketika sudah diakomodir menjadi kurikulum itu niscaya harus dilaksanakan. Baik. Ya. Yang kedua, bahasa daerah yang baik dan bermutu. Artinya tingkatan bahasa daerah yang kami maksud adalah bahasa daerah yang baik dan bermutu. Kalau orang Jawa bilang ono bahasa ngoko, ono bahasa
alus, ono bahasa kromo. Baik. Demikian Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, tentunya itu salah satunya regulasi adanya kurikulum ya Pak ya, yang dilaksanakan bahwa ada keleluasaan dan kebebasan dari tenaga pendidik untuk pendidikan dari bahasa daerah yang ada di provinsi masing-masing, tentunya di Provinsi Sumsel. Sebagai kurikulum lokal. Baik, kurikulum lokal tentunya. Ini kalau dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan nih Bapak Karyono, revitalisasi yang telah dilakukan seperti apa Pak? Selain tadi mungkin sudah ada disebutkan satu yang dilakukan kegiatan yang ada di Oku Timur ya Pak. Selain itu apa lagi nih Pak revitalisasi yang dilakukan? Terima kasih Mbak Gigi. Kaitannya dengan revitalisasi bahasa daerah, tahun ini 2003 kebetulan di Sumatera Selatan baru yang pertama kali digagas dan ditunjuk oleh Badan Bahasa untuk melakukan kegiatan revitalisasi bahasa daerah. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Balai Bahasa yaitu rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di daerah, masuk dengan gubernur, para bupati, pemangku kepentingan yang lain terkait di kabupaten yang bahasanya akan direvitalisasi. Yang kedua, kita melakukan rapat diskusi terbumbung dengan para pemangku kepentingan termasuk budayawan yang disebutkan oleh Pak Imam tadi, terus dari pemangku adat, dari sastrawan budayawan. Yang ketiga, kami juga menunjuk maestro yang akan melatih para calon pengajar bahasa daerah yang notabene di Sumatera Selatan ini belum ada semacam regulasi yang mengatur tentang peraturan daerah tentang penggunaan bahasa daerah di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan. Kita melakukan TOT kepada guru utama. Guru utama, selanjutnya guru utama untuk pengimbasan lagi ke guru MGMB atau guru KKG ke sekolah, dan baru dari guru MGMB ke KKG itu mentransfer kepada atau menyampaikan kepada siswa di dalam kelas, dan dari siswa itu dilakukan monitoring evaluasi apakah kegiatan revitalisasi yang digagas oleh Badan Bahasa dalam ini Balai Bahasa apakah sudah sesuai anjuran yang disepakati bersama, karena dalam rangka revitalisasi itu diadakan semacam kesepakatan bersama apakah pemerintah daerah sanggup atau mau mendukung kegiatan revitalisasi bahasa daerah supaya tidak punah. Karena 10 tahun, 20 tahun anak Mbak Gigi mungkin tidak bisa berbahasa Komering ya, karena apa? Mbak Gigi mungkin kawin silang ya, atau banyak migrasi dari Jawa ke Okut atau dari Jawa ke Okus dan sebagainya. Terkait dengan isu global tadi, banyak media sosial yang mewarnai anak-anak untuk belajar bahasa daerah, merasa itu kampungan, kurang tren atau merasa kurang keren ya. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan bencana alam mungkin terjadi, mungkin pada waktu zaman bencana alam di Gunung di Krakatau yang nggak bisa itu juga pengaruh dari tergesernya atau kemundurannya bahasa daerah di daerah itu. Baik. Jadi memang yang menjadi PR ini anak-anak muda ya Pak ya, apalagi yang banyak nih mindsetnya, aduh masih menggunakan bahasa daerah nggak gaul nih, apalagi ada bahasa-bahasa gaul sekarang ya Pak ya, itu menjadi PR sendiri Pak ya. Khususnya memang untuk tahun ini sasaran pertama adalah untuk anak-anak kelas rendah, untuk TK, SD atau SMP. Baik, ini kita kembali ke Pak Imam nih Pak. Untuk Pak Imam sendiri nih bagaimana Pak untuk perlindungan bahasa daerah yang ada di Indonesia ini, perlindungannya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Ini perlu kami sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sesuai dengan pemetaan kami yang kami lakukan terakhir pada tahun 2019, terbukti bahwa kita memiliki kekayaan bahasa daerah yang luar biasa. Betul. Kita nomor urut kedua setelah Papua Nugini dengan jumlah 718 bahasa daerah dengan berbagai kondisi vitalitas bahasa-bahasa daerah itu, mulai dari yang aman sampai dengan yang punah. Jadi ada 25% ini bahasa daerah yang masih aman, sementara yang 75%
itu kondisinya mulai dari rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, bahkan sudah ada yang punah. Jadi kita memiliki kondisi yang berbeda-beda terkait dengan vitalitas bahasa daerah itu. Nah, berkaitan dengan itu pula lah, maka kita berupaya untuk melakukan pelindungan terhadap bahasa daerah itu seperti yang tadi kami sampaikan. Jika tidak kita lindungi, bahasa daerah itu pasti akan mengalami kepunahan. Betul. Atau setidak-tidaknya mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan akhirnya punah. Kepunahan bahasa daerah memang adalah keniscayaan, tetapi upaya yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghambat kepunahan itu menjadi makin lambat. Kalau seandainya nanti di suatu saat pada abad kesekian bahasa daerah itu punah, tetapi yang penting kita sekarang sudah menancapkan tonggak bagaimana upaya pelindungan bahasa daerah itu kita lakukan. Nah, pelindungan bahasa daerah itu kita lakukan salah satu diantaranya dengan revitalisasi. Upaya lain yang kita lakukan adalah kita lakukan pemetaan. Kita ingin mengetahui seperti apa bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia ini. Misalnya di Sumatera Selatan ini kita petakan ada 6 bahasa daerah. Bahkan kalau boleh dari pemetaan bahasa daerah yang ada di Sumatera Selatan ini ada 7, yang satu adalah Jawa. Gitu. Tetapi bahasa Jawa kan bahasa yang berasal dari Pulau Jawa yang digunakan di masyarakat atau oleh masyarakat yang sebagian ada di Sumatera Selatan. Nah, pertama pemetaan, kemudian kita lakukan kajian vitalitas. Sehingga dapat kita ketahui yang tadi di Sumatera Selatan untuk bahasa Komering, bahasa Ogan itu kondisinya aman. Tetapi untuk bahasa yang lainnya ini mengalami kemunduran. Nah, setelah kita lakukan kajian vitalitas, kemudian kita lakukan konservasi. Meskipun kegiatannya ini tidak harus urut, konservasi itu artinya kita lakukan perekaman, kita lakukan pendokumentasian terhadap bahasa-bahasa daerah itu, baik yang tertulis maupun yang lisan. Baru kemudian kita lakukan revitalisasi, termasuk juga yang kita lakukan dengan registrasi. Kita meregistrasikan bahasa-bahasa daerah yang kita miliki itu ke UNESCO, yang tadi disampaikan oleh Pak Karyono. Kita belum meregistrasikan seluruh bahasa daerah yang kita miliki, tetapi baru sebagian kecil yang sudah kita registrasikan ke UNESCO. Bahayanya kalau tidak kita registrasikan, bahasa kita ini tidak kita ketahui kemana atau diaku oleh siapa. Betul. Ini yang sangat berbahaya. Baik. Itu yang kita lakukan terkait dengan pelindungan bahasa daerah. Baik, ternyata masih ada beberapa bahasa daerah yang belum dilakukan perlindungannya juga ya Pak. Yang masih banyak, masih sangat ya? Banyak. Masih sangat banyak. Baik. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana
di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Hari ini kamu nak makan apa bela julah. Pilihlah menu yang lemak-lemak itu. Gratis, aku yang bayar. Ay, lapang. Ayo deh, pokoknya kita pesan makanan yang paling mahal di sini. Ay, lemak-lemak galau di makanannya. Sampai bingung aku nak milih yang mana Yang mana menurut kau? Gimana? Lemak-lemak galau makanan di sini. Bingung aku mesennya yang mesen mana nih. Oi bro, kamu berdua ini milih makanan besaro, apa lagi milih yang lain? Pesen-pesen, jangan tak pesen. Aku bingung-bingung itu bro. Iya Nadel, kau nih milih makanan bela gicak nak milih capres. Yang namanya memilih itu hak kita galau. Tapi kita juga harus tahu dengan pilihan kita bakalan cocok apa tidak sama kita. Nah, di 2024 agak kan ada pemilu tuh. Cak mana kamu nak nentu kepilihan? Pilih makanan besaro. Ay, cacam kamu berdua ini. Ya sudah, kalau Cak itu aku nak pesen ini beh, French fries. French fries, Del. Itulah pokoknya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454, dan kita masih membahas mengenai revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dan masih bersama ketiga narasumber kita, ada Bapak Dr. Anders Sutoko MSI, staf ahli gubernur dan juga PLT Kepala Dinas Pendidikan yang mewakili penjabat Gubernur Sumsel, dan juga ada Bapak Karyono SPDM Hum, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumsel, dan juga Bapak Dr. Anders Imam Budi Utomo M.Hum, Kepala Pusat Perlindungan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai revitalisasi bahasa daerah. Dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri, Pak, bagaimana dukungan pemerintah dan juga harapan dari pemerintah, peran serta masyarakat dalam perlindungan bahasa daerah? Terima kasih Mbak Kiki. Dalam konteks ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memandang masyarakat punya peran signifikan. Baik. Oleh karena itu, sesuai amanat Perda tadi 4 tahun 2015, pasal 39 ayat 3 dan 4, pemerintah mendorong apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, aksara Sumatera Selatan. Artinya apa? Artinya bahwa kita contohkan di sekolah tidak memiliki guru yang memiliki kemampuan bahasa daerah yang baik. Maka melalui prosedur tokoh masyarakat, tokoh adat yang dipandang memiliki kemampuan bahasa daerah yang bermutu dapat turut menjadi pengajar atau pendidik di satuan pendidikan. Yang kedua, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada tokoh masyarakat yang nyata-nyata mereka berjuang dengan kekuatannya upaya untuk tetap melestarikan bahasa ibu dan atau bahasa daerah. Terus pada ayat 4 ditegaskan juga dalam Perda 4 tahun 2015, pemerintah senantiasa berusaha meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara Sumatera Selatan. Ini bisa menjadi bagian penting. Selain Dinas Pendidikan menjadi leading sektor, maka dinas-dinas yang lain yang berkaitan dengan hal itu dapat menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Di antaranya adalah kami tertarik, salah satu contohnya bahwa di Kabupaten Oku Timur telah dan pernah dilaksanakan 1 hari dalam 1 minggu kerja menggunakan bahasa tertentu.
Artinya itu adalah sebagai upaya untuk melestarikan mungkin bahasa ibu yang ada di Kabupaten Oku Timur agar tidak punah. Nah, itu artinya sudah dalam Bingkai Perda nomor 4 tahun 2015. Dan ada di setiap hari ulang tahun RI, hari ulang tahun kabupaten kota, bahasa lokal atau bahasa daerah dilombakan dengan membuat pantunnya, dengan membuat puisinya. Itu artinya sudah menjadi bagian yang implementasi Perda 4 2015 sebagaimana harapan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Baik, tentunya Demikian, juga. Mbak. Baik, tentunya juga ini karena diatur dengan peraturan per daerah ya Pak ya. Jadinya juga sebagai regulasi dan juga langkah dari pemerintah provinsi untuk tetap mempertahankan bahasa daerah yang ada di Provinsi Sumsel. Kembali ke Pak Karyono, Kepala Balai Bahasa. Ini untuk prinsip dan juga strategi nih Pak dalam mempertahankan dan juga melindungi bahasa daerah yang ada di Provinsi Sumsel seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Gigi, pertanyaan yang luar biasa ini. Untuk ada 4 prinsip dasar yang dilakukan untuk revitalisasi bahasa daerah, yaitu prinsip yang pertama harus dinamis. Jadi berorientasi pada pengembangan bahasa daerah dan keperluan komunikasi, bukan sekadar memproteksi bahasa. Yang kedua adaptif. Jadi dengan situasi lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun masyarakat tutur, itu diberikan keleluasaan yang dinamis dan adaptif. Regenerasi, yaitu yang ketiga, regenerasi dengan fokus pada penutur muda, dari usia anak sekolah tingkat dasar dan menengah. Diharapkan ya yang tua juga memberikan contoh toleran atau teladan yang baik juga. Seperti ibu tadi di rumah mungkin mengajari cara berbahasa sehari-hari di lingkungan keluarga. Dan yang keempat adalah prinsip yang itu merdeka, berkreasi dalam penggunaan bahasanya. Jadi generasi muda diberi kemerdekaan untuk berkreasi. Contoh yang dilakukan oleh Balai Bahasa tahun ini adalah diadakan apresiasi juga ketika setelah ada pembelajaran di kelas yang tadi dilakukan oleh para guru, setelah ada TOT, ada pengimbasan dari guru utama ke guru kelas, itu ada lomba mendongeng dengan bahasa daerah. Terus stand up comedy. Stand up comedy juga ya, ada. dengan bahasa daerah. Terus ada berpidato dengan bahasa daerah, menulis dan bercerita dengan bahasa daerah, dan menulis puisi juga dengan bahasa daerah. Itulah cara-cara kalau generasi muda diberikan kesempatan untuk melakukan hal itu, rasanya senang ketika dia dari sekolah, mama atau papa, karena kami diminta untuk belajar stand up comedy dengan bahasa daerah. Ini kan luar biasa. Ibunya ya sama bingung ya, seperti apa ketika di lingkungan keluarga ibunya tidak mengajarkan bahasa daerah itu, lebih-lebih kalau ibunya kawin silang. Nah ini jadi berbeda. Dan juga strategi yang kami lakukan dalam ini pelibatan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pemangku adat, sastrawan budayawan. Kalau sekolah bisa, kalau tidak ada guru yang dikatakan Pak Kepala Dinas tadi, ketika tidak ada di sekolah, tidak ada guru, bisa minta bantuan komite sekolah yang bisa belajar bahasa daerah ya. Nah ini suatu contoh, atau pemangku adat yang ada di itu yang pelibatannya. Yang terkait pelaksanaannya juga misalnya dapat dilakukan mulai dari usaha-usaha gerakan yang mendasar dari hulu ke hilir ya. Tadi diadakan apresiasi seperti lomba-lomba, itu menunjukkan pelaksanaan kita ini yang besok tanggal 8 yang akan kami lakukan di Gumawang itu dari hasil tahapan-tahapan kegiatan, mulai dari apresiasi tingkat sekolah,
tingkat rayon atau tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten, dan untuk tingkat provinsi nanti ini kan sifatnya yang bahasa Komering karena ada 4 kabupaten yang menggunakan bahasa Komering. Tapi yang ada 5 bahasa yang ada di 4 kabupaten tadi, di Oku, di Muara Enim, Oki, dan Sumatera Selatan, di Palembang itu hanya sifatnya selebrasi. Tapi yang kaitannya dengan untuk bahasa Komering nanti yang mendapatkan terbaik satu akan istilahnya dilombakan lagi tingkat nasional. Insya Allah bulan Februari tahun 2024 nanti. Itu upaya itu adalah untuk strategi untuk memberikan dorongan kepada siswa ketika dia diajak ke Jakarta nanti merasa senang, oh tahu Monas, tahu apa. Itulah harapan. Mungkin tahu Taman Mini selama ini yang orang kampung seperti yang di Opus di Danau Rano yang pinggir danau itu tidak tahu Jakarta, tapi itu apa yang dilakukan. Dan yang strateginya juga pengutamaan lewat kita media tahan kita. Sebentar Bapak, kita jeda terlebih dahulu. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Segampang itu ku mencari penggantimu. Tak segampang itu ku menemukan sosok seperti. Alah kelemaknya, wuih. Tidak salah nih anak aku milih makanan ini. Noh, Del, unyu kau, ngapa udah habis? Iya nah, tak saro-saro aku nyebut namanya, rupanya dak soloan sama lidah. Dem. Itulah Del, yang namanya penyesalan tuh Del selalu datang di akhir. Kalau di depan bukan penyesalan Del namanya, pendaftaran. Makonyo, kalau milih menu makanan itu yang sesuai dengan hati kita, yang kita juga tahu komposisinya, biar lemak makannya Del. Sama cak pemilu 2024 AG. Kita, suara kita ini yang nentukan nasib bangsa kita ke depan. Bingung nah, penyanyi itu. Pasti bayarannya mahal. Sama cak suara kita. Mahal bayarannya. Dak kate harganya. Karena itu yang bakal nentukan nasib bangsa kita ke depan. Ma itu bro. Lantak lah kau Del. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Baik, sebelumnya Pak Karyono agak terputus membahas mengenai strategi menjaga bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Silakan Bapak dilanjutkan. Terima kasih, ini melanjutkan untuk strategi yang ketiga tentang pengutamaan. Jadi revitalisasi bahasa daerah menjadi penting bagi masyarakatnya. Bahasa daerah perlu didukung melalui pengutamaan. Tadi yang disampaikan oleh Pak
Pak Kadis, yaitu tentang contoh di Okut itu pernah memberlakukan 1 hari berbahasa daerah. Nah, itu sangat penting, itu harus diutamakan. Dan yang kedua, media digital ini penting karena anak-anak zaman sekarang adalah anak-anak di dunia media sosial. Ya. Yang ketiga, prestise bahasa itu harus meningkat karena bahasa daerah dianggap tidak prestis, kampungan, tidak akademis. Tapi sejatinya bahasa daerah itu membentuk watak karakter anak bangsa itu sendiri. Baik. Terus yang keempat yaitu strategi fleksibilitas, yaitu revitalisasi bahasa daerah dengan berbisik adaptif dengan situasi lingkungan, tidak kaku dan harus fleksibel. Jadi untuk revitalisasi bahasa daerah yang dilakukan di 6 kabupaten ini, di daerah kami diberi kebebasan cara maupun strategi, namun rambu-rambu itu tetap ada. Strategi gurunya maupun pelibatan kemasyarakatannya harus ada rambu-rambu untuk supaya tidak melenceng yang diharapkan ini. Baik, tentunya strategi ini harus menyesuaikan dengan perkembangan saat ini ya Pak ya. Apalagi anak muda sekarang lebih menariknya melalui media sosial, tidak dengan metode ceramah lagi ya. Baik, kembali ke Pak Imam nih. Pak Imam sebelumnya juga menjelaskan bahwa salah satunya ada platform Merdeka Pelajar episode 17 itu Merdeka mungkin Belajar. Merdeka Pelajar ya. Belajar. Merdeka Belajar episode ke-17 itu bagaimana Pak? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih. Ini yang mendasari beberapa di antaranya tadi sudah disampaikan oleh Pak Karyono, disampaikan oleh Bapak Sutoko yang mewakili Pak Gub begitu. Dan ada juga rilis dari UNESCO yang menyatakan bahwa dalam 200 tahun terakhir, dalam 30 tahun terakhir ini ada 300 bahasa yang mengalami kepunahan. Nah, kita sudah memiliki 718 bahasa daerah yang 11 diantaranya itu sudah punah. Kita tidak ingin kepunahan bahasa daerah kita itu terjadi dengan sangat cepat dan sangat masif. Oleh karena itu salah satu yang bisa kita lakukan adalah membuat kebijakan. Kemendikbudristek melalui platform Merdeka Belajar episode ke-17, revitalisasi bahasa daerah diharapkan ini menjadi salah satu solusi untuk upaya melindungi bahasa daerah kita supaya tidak mengalami kepunahan. Nah, kemudian kita lakukan pada tahun 2021, ini sebenarnya sudah kita lakukan uji coba untuk pelindungan bahasa daerah, revitalisasi bahasa daerah ini di 3 provinsi dengan 5 bahasa daerah. Jawa Barat bahasa Sunda, Jawa Tengah bahasa Jawa, dan Sulawesi Selatan itu bahasa Toraja, bahasa Bugis, dan bahasa Makassar. Kemudian pada tahun 2022, ini kami tingkatkan lagi jumlahnya menjadi 13 provinsi di Indonesia dengan 39 bahasa daerah. Dan bahasa daerah yang sudah kami revitalisasi dan kita revitalisasi bersama-sama dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, ini tidak kita tinggalkan, tetapi tetap kita lakukan upaya untuk revitalisasi kembali. Karena kalau kita tinggalkan, ini nanti akan terjadi ketidaksambungan. Kemudian tahun 2023 ini kami merevitalisasi di 25 provinsi di Indonesia dengan jumlah 72 bahasa daerah. 6 bahasa daerah diantaranya ada di Provinsi Sumatera Selatan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Karyono. Insya Allah tahun 2024 di masa akhir pemerintahan sekarang ini kami akan merevitalisasi di 38 provinsi di Indonesia dengan jumlah 92 bahasa daerah. Nah, ini tentu saja kita harapkan adanya sinergi yang sangat baik antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Karena sesungguhnya amanat untuk melindungi bahasa daerah itu ada pada pemerintah daerah. Yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sementara kami yang di pusat ini sesungguhnya hanya memberikan fasilitasi terhadap upaya-upaya itu, terhadap upaya pelindungan bahasa daerah yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau seandainya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini berkolaborasi dengan didukung oleh masyarakat tentunya, ini insya Allah bahasa daerah kita akan tetap lestari, tidak akan mengalami kepunahan. Kalaupun mengalami kepunahan, itu akan mengalami atau jangkanya masih sangat-sangat lama.
Itu yang kita harapkan bersama-sama. Baik, tentunya ini sinergi dibutuhkan ya antara Sinergi pemerintah pusat, yang pemerintah kita daerah, butuhkan. dan juga Dan masyarakat nih. Masyarakatnya yang setiap hari harusnya menggunakan bahasa daerah tetap dipertahankan. Baik, kembali ke Pak Sutoko nih Pak. Mengenai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tentunya banyak upaya dan juga regulasi yang dilakukan untuk mempertahankan bahasa daerah ini. Upaya-upaya yang juga dilakukan seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Kiki, bahwa kemudian dengan amanat Perda 4 2015, kami masih di Perda 4 2015, adalah diantaranya dilakukan upaya mensosialisasikan penggunaan aksara daerah untuk nama tempat, nama jalan, dan bangunan yang bersifat publik di samping aksara lain. Artinya ini juga bagian penting. Kami contohkan di Sumatera Selatan, di Kota Pagaralam, itu nama-nama jalan di atas pakai bahasa nasional, di bawahnya pakai huruf aksara daerah. Baik. Dan atau bahasa daerah. Ini artinya sudah dilindungi dalam perda itu. Nama gedung, ya, bangunan yang bersifat publik diperkenankan atas amanat Perda 4 2015. Juga Mbak, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga masif mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak yang telah menunjukkan upaya bermanfaat bagi kepentingan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah. Itu juga tidak dianggap enteng, tetapi itu sebagai bagian motivasi agar peran serta mereka tidak dianggap sepele, tidak dianggap remeh-temeh. Satu lagi Mbak, bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga akhir ini pada tahun 2022 telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 6. Baik. Tahun 2022, di dalamnya adalah sebagian jawaban yang disampaikan oleh Bapak Imam Budi Utomo dan Bapak Karyono, bahwa platform Merdeka Belajar episode ke-17, revitalisasi bahasa Indonesia, bahasa daerah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak tinggal diam. Baik. Sehingga produknya itu Pergub 6 tahun 2022, di mana di dalamnya saya sampaikan salah satu amanatnya adalah menjadikan gerakan literasi satuan pendidikan. Karena kita tahu literasi itu bagaimana kemampuan membaca, melihat, mendengar yang bisa bermanfaat oleh seseorang dalam meningkatkan kesejahteraannya. Nah, ketika mereka penguasaan bahasa daerahnya lemah, ketika hal-hal yang harus dipelajari, informasi itu dengan menggunakan bahasa daerah, maka di situ akan menjadi kendala. Maka gerakan literasi satuan pendidikan yang dilakukan di sekolah negeri dan swasta, sekolah luar biasa, semua jenjang pendidikan termasuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan SMA, ini digaungkan melaksanakan gerakan literasi. Gerakan satuan pendidikan adalah suatu usaha kegiatan bersifat partisipatif dengan melibatkan duta-duta baca yang di dalamnya adalah menggunakan bahasa daerah dan bahasa kita nasional. Baik. Ini adalah upaya maksimal pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan apa yang dicita-citakan dari Jakarta, apa yang dicita-citakan dari lembaga bahasa, sinergi, kerja keras, saling membantu, insya Allah kepunahan yang dikhawatirkan semua pihak akan bisa dihambat, kalau bisa diperlambat. Baik, demikian. Ya. Terima kasih. Baik, Mbak. Jangan diperhambat ya, kalau bisa harus tetap dipertahankan ya Pak ya. Apalagi bahasa daerah itu merupakan identitas diri kita sendiri. Baik, tapi nih Pak, berbicara mengenai masyarakat yang juga ikut turut bersinergi mempertahankan bahasa daerah, seperti bagaimana sih baiknya masyarakat mempertahankan bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi kita tahan terlebih dahulu, kita promo terlebih dahulu Bapak. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami.
Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Dan tentunya kita masih membahas mengenai revitalisasi bahasa daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, sebelumnya agak terputus dengan Pak Karyono membahas mengenai bagaimana seharusnya masyarakat juga ikut turut mendukung, mempertahankan bahasa daerah, dan juga bagaimana nih Pak untuk upaya pelestariannya sendiri. Terima kasih Mbak Kiki dan para pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah itu perlu pewarisan bahasa daerah kepada generasi muda. Kalau itu tidak diwariskan, ya tidak akan menerima hasil apa-apa. Begitu selesai, tapi harus ada pewarisan kepada generasi muda untuk mendorong penggunaannya dalam komunikasi yang beragam, sehingga daya hidup bahasa daerah tersebut dalam taraf aman, dalam diwariskan kepada generasi muda itu dengan cara macam-macam. Kalau contoh tadi yang dicontohkan Pak Kepala Dinas tadi, contoh 1 hari belajar atau berbicara atau berbahasa daerah. Ini salah satu upaya pelestarian. Atau mungkin ketika kami masih di bangku sekolah dasar dulu, ketika jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu pulang sekolah itu harus menyanyikan atau menembangkan salah satu tembang. Kalau di sini tembangnya namanya Uriwiyat apa? Kalau Jawa ada dulu namanya nembang, itu harus diwajibkan. Dari upaya itulah untuk membuat anak-anak generasi muda gandrung terhadap bahasanya itu sendiri. Itu dari upaya. Dan program pelindungan bahasa daerah bertujuan untuk menggelurkan kembali dengan adanya revitalisasi. Ini adalah upaya pemerintah pusat, khususnya Badan Bahasa, dalam hal ini di Pusat Pelindungan Bahasa di Jakarta telah membuat program revitalisasi bahasa daerah itu di 25 provinsi.
Baik. Dan ke depan nanti ke 38 provinsi. Itu adalah upaya-upaya jangan sampai bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu ini punah, ditelan zaman. Ditelan zaman ya. Baik, untuk Pak Imam nih bagaimana Pak? Tentunya sebelumnya membahas bahwa sinergi ini harus dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga masyarakat. Ini sebaiknya masyarakat bagaimana nih untuk melestarikan bahasa daerah? Bahasa itu kan sesungguhnya milik masyarakat, bukan milik pemerintah. Sehingga masyarakat inilah yang perlu untuk kemudian distimulasi, kemudian masyarakat itu sendirilah yang kemudian berinisiasi untuk melakukan pelindungan, revitalisasi terhadap bahasa daerahnya. Kami sebagai pemerintah, apakah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ini yang kemudian mengeluarkan katakanlah regulasinya seperti apa, penganggarannya bagaimana dan seterusnya. Tetapi kalau seandainya masyarakatnya sendiri tidak mau bahasa daerahnya itu direvitalisasi, tentu upaya yang kami lakukan antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentu ini tidak akan bersambung begitu. Artinya gayung tidak bersambut. Karena sesungguhnya pemilik bahasa daerah itu adalah masyarakat daerah itu sendiri. Oleh karena itulah kami mencoba melalui revitalisasi bahasa daerah yang tadi disampaikan juga oleh Pak Karyono dengan membuat materi-materi yang kira-kira ini disukai oleh anak-anak. Bukan yang disukai oleh orang tua, tetapi materi-materi yang sedang atau digandrungi oleh anak-anak. Misalnya tadi ada stand up komedi atau komedi tunggal dengan menggunakan bahasa daerah. Kemudian ada tembang, kemudian ada menulis cerita pendek, ada berpidato dan lain sebagainya. Itu adalah materi-materi yang diharapkan disukai oleh anak-anak. Kemudian medianya ini juga bukan hanya media tulis, tetapi juga menggunakan media sosial media yang sekarang ini ada. Apakah itu bisa melalui YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Ini sebagai salah satu contoh, ada anak dari Jawa Tengah namanya Bunga Salsabila. Ini sudah memiliki channel YouTube dan sudah memiliki manajer, sehingga kita tidak bisa langsung menghubunginya bersangkutan, tetapi harus menghubungi manajernya, apakah itu manajernya sekolah atau pihak guru ataukah orang tua. Tetapi yang jelas anak ini sudah memiliki manajer dan sudah memiliki penghasilan yang lumayan dari YouTube itu tadi, dengan menggunakan memanfaatkan bahasa daerah sebagai konten-kontennya. Ini luar biasa. Baik. Dan ini yang kemudian bisa ditiru oleh anak-anak yang lain begitu. Betul. Jadi bukan hanya sekadar berbicara, tetapi bagaimana ini kemudian didiseminasikan ke masyarakat yang lebih luas lagi. Baik. Sebagai contoh untuk anak-anak yang lainnya. Baik, tentunya juga itu konten yang menarik ya, karena Konten itu sudah lumayan banyak ya Pak ya. Siap. Banyak anak-anak juga membuat vlog tapi menggunakan bahasa daerah, tapi tetap ada subtitle bahasa Indonesianya ya. Terakhir nih Pak, bagaimana nih himbauan dan juga harapan ke depannya mengenai bahasa daerah? Boleh Pak Imam terlebih dahulu. Baik, kalau kami sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa yang kami usung dan kami gaungkan, yang pertama adalah kita utamakan bahasa Indonesia. Ini adalah sesuatu hal yang sangat pokok terkait dengan kebahasaan di Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa negara, bahasa persatuan. Ini yang harus kita utamakan. Beberapa waktu yang lalu sedang kita peringati Hari Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda, yaitu pengutamaan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah kita lestarikan bahasa daerah. Pelestarian bisa melalui jalur apa saja, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, oleh komunitas dan sebagainya. Kita lestarikan. Jika bukan kita yang melestarikan, mau siapa lagi? Jika bukan orang Indonesia yang melestarikan bahasa daerah yang ada di Indonesia, apakah masyarakat asing akan melestarikan bahasa daerah? Kan begitu. Kemudian yang ketiga adalah kita utamakan bahasa internasional. Kita kuasai bahasa asing. Karena bagaimanapun juga, kita ini adalah warga dunia, tetapi kita harus ingat bahwa kita berasal dari daerah, kita gunakan bahasa ibu, dalam kerangka nasional kita gunakan bahasa Indonesia, dalam kerangka dunia kita gunakan bahasa asing. Itulah yang harus selalu kita ingat, kita pelajari terkait dengan bahasa-bahasa di Indonesia. Baik, bagaimana dengan Pak Karyono, himbauan dan juga pesan dan harapan untuk masyarakat? Terima kasih, karena ini temanya revitalisasi bahasa daerah adalah usaha yang untuk menghidupkan kembali suatu bahasa atau sastra di masyarakat penutur jati yang sehingga penggunaannya menjadi marak dalam situasi yang beragam.
hidup matinya suatu bahasa dan sastra ada di tangan pemiliknya. Nah, kata kuncinya itu. Terima Baik kasih. ya, ada di tangan pemiliknya ya Pak ya, yang siapa yang mempunyai bahasa daerah harus dipertahankan ya, apalagi di daerah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk Pak Sutoko bagaimana Pak himbauan dan juga Terima pesan dan kasih harapannya? Mbak Kiki, bahwa kemudian giat acara ini adalah bagian daripada kerjasama sinergitas pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristekdikti yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Sastra Kemendikbudristekdikti, kemudian Lembaga Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Penjabat Gubernur sangat mengapresiasi ini. Harapannya adalah Bapak Penjabat Gubernur menghendaki giat seperti ini dimasifkan, dan alangkah sangat baiknya ketika mengajak tokoh-tokoh masyarakat di daerah yang menguasai penguasaan bahasa dari 6 bahasa yang ada di Sumatera Selatan, sehingga akan terjadi connect antara kita dengan interaktif di tengah-tengah masyarakat. Maka sekali lagi peran kegiatan ini adalah revitalisasi bahasa daerah. Bapak Gubernur sekali lagi sangat mengapresiasi karena Sumatera Selatan ini dengan 6 bahasa, dengan kultur suku yang sangat bervariasi, perlu terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima dengan tidak terkendala dengan komunikasi bahasa, sehingga harapannya baik bidang pemerintahan, pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai langkah untuk menuju Indonesia maju sejalan dengan visi dan misi pemerintah Sumatera Selatan 2018-2023, Sumsel maju untuk semuanya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya juga Pak PJ Gubernur Sumatera Selatan yang juga berhalangan hadir tetap memberikan masukan dan juga sambutan dari PJ Gubernur mengenai revitalisasi bahasa daerah di Indonesia dan juga di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi satu hal yang menarik yang bisa saya ambil nih Pak, bukan hanya dari sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga dari masyarakat, ini kesadaran juga masyarakat harus mempertahankan bahasa daerah. Seperti yang dikatakan Pak Imam, diutamakan bahasa Indonesia dan juga lestarikan bahasa daerah dan juga kuasai bahasa asing. Jadi kita semuanya bahasanya dikuasai, tetap melestarikan dan juga edukasi dan literasi kita juga pastinya akan bertambah. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Sutoko MSI, staf ahli Gubernur, PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang juga mewakili PJ Gubernur Sumsel, dan terima kasih juga untuk Pak Karyono SPDM Hum, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan sudah hadir, dan juga Bapak Dr. Andes Imam Budi Utomo M.Hum, Kepala Pusat Perlindungan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan dan telah membahas mengenai revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih banyak Bapak. Dan saudara, demikianlah Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata, saya Rizky Amrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.